Kita pasti teringat istilah yang kini menjadi tantangan terbesar ekonomi tanah air, yaitu middle income trap. Ini adalah penyakit yang dialami negara-negara berpendapatan menengah atau middle income country yang terjebak di tengah, tidak bisa melaju lebih jauh menjadi negara maju. Kebanyakan hal ini terjadi karena lemahnya diplomasi luar negeri dan lupa kekuatan dalam negeri, sehingga dimainkan oleh hegemoni Barat Amerika CS dan hegemoni Timur, yaitu Tiongkok. Tantangan bagi kita sekarang adalah bagaimana Indonesia bisa terus melaju untuk menjadi negara kaya atau high income countries dalam waktu yang cepat, bukan stuck in the middle. Menurut Bank Dunia, negara yang masuk kelompok negara maju penduduknya memiliki pendapatan per kapita di atas $12.600 per tahun. Kita saat ini baru $4.300 per kapita di tahun 2022, dan di tahun 2014 hanya $3.500 atau naik dalam 8 tahun 22% atau 2,7% per tahunnya tumbuhnya, kalah dengan kenaikan inflasi setiap tahunnya yang sekitar 3%-an. Hampir dikatakan 8 tahun ini Indonesia tidak tumbuh sesungguhnya. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa menjadi negara maju? Dari sisi produksi, ini sangat tergantung pada kemampuan bangsa ini menghasilkan barang-barang bernilai tambah yang tinggi. Nah, dalam membangun produk-produk bernilai tambah tinggi inilah brand atau branding menjadi sangat strategis. Bahkan berani Bosman katakan daya survival kita di kancah pasar global ditentukan oleh brand dan branding negara Indonesia. Kenapa brand bisa menciptakan nilai tambah tinggi? Untuk menjelaskannya kita ambil contoh yang gampang. Kopi aja. Kopi yang tak bernilai tambah mungkin dijajakan di warung-warung kopi perempatan gang dengan harga Rp3.000 satu cangkir. Tapi sebaliknya, kopi yang dilabeli tulisan Starbucks dijual di mal-mal pusat kota, harganya lebih dari Rp50.000 secangkir. Apa yang membedakan secangkir kopi di ujung gang dengan kopi Starbucks di mall? Bedanya ada di brand dan branding. Kenapa Starbucks bisa laku demikian mahal? Sampai puluhan kali dari harga kopi biasa, karena Starbucks memiliki apa yang disebut ekuitas merek atau brand equity. Ekuitas merek ini bukannya terbentuk dengan sendirinya, tapi diperjuangkan habis-habisan melalui aktivitas yang disebut brand building. Itulah sesungguhnya kalau hal ini kita bawa ke ranah kenegaraan, Indonesia belum memiliki brand equity yang jelas. Kembali ke bisnis, melalui brand building, Starbucks menambah seabrek manfaat, yaitu value dan benefit dari kopi biasa, sehingga kopi tersebut bernilai tambah tinggi dengan harga premium. Manfaat itu bisa berbentuk manfaat fungsional atau functional benefit berupa rasa kopi yang enak, ada manfaat emosional atau emotional benefit berupa ambience atau suasana gerai yang cool, atau manfaat pencitraan diri atau self-expression benefit berupa perasaan narsis saat dikonsumen minum kopi di gerai Starbucks dan dilihat orang lain. 3 jenis manfaat yang diberikan itulah membuat harga Starbucks bisa sampai 10 kali lipat dari kopi biasa. Semua itu adalah hasil dari aktivitas yang disebut brand building. Ingat, brand building bukanlah sekedar menyangkutkan tulisan nama di merek atau citra logo atau iklan, tapi keseluruhan manfaat yang diberikan produk kepada konsumen. Propaganda branding bisa menjadi alat ampuh untuk menaikkan nilai tambah produk kita dan meloloskan kita dari middle income trap country tentunya, seperti yang ditunjukkan dalam kasus Starbucks. Maka kemudian agenda besar mengemuka di depan mata kita. Kalau begitu, kenapa tidak seluruh kekayaan komoditas produk kreatif dan keragaman kuliner yang Indonesia punya di branding kayak Starbucks? Departemen apa di pemerintah yang mengurusi branding ini? Menteri Penerangan kah? Menteri Propaganda kah? Kayaknya hanya Kabinet New Mind Indonesia akan mempunyai strategi agar merek Indonesia bisa seperti Amerika membranding negaranya, di mana di setiap film Hollywood harus ada bendera red, white, and blue. Kalau berantem, Amerika harus menang. Heroik. Dan ini semua by design untuk propaganda. Bayangkan kalau kekayaan kopi kita punya di branding, teh di branding, temulawak di branding, buah nanas di branding, durian di branding, bengkoang di branding, sayur bayam di branding, ukiran Jepara di branding, batik di branding, songket di branding, rendang di branding, nasi pecel di branding, soto di branding, maka Indonesia akan punya khasanah dan kekayaan brand yang luar biasa. Dengan begitu, kita tidak resah dengan pasar bebas dan kolonialisasi ekonomi ala Tiongkok dan ala Barat Amerika. Kalau sampai muncul kesadaran dan kemampuan pejabat negara untuk membranding berbagai potensi produk yang kita punya, maka pasti pengaruhnya akan luar biasa bagi penciptaan kemakmuran negeri ini. Kita bisa melihat ada 3 potensi lokal yang unik yang kita punya dan pas untuk menjadi objek branding. Pertama adalah keragaman komoditi agrikultur, mulai dari kopi, teh, beras, jagung, apel, nanas, durian, juga tentunya kekayaan laut Nusantara. Kedua, produk kreatif berbasis kelokalan Indonesia seperti batik, ukiran Jepara, kerajinan rotan, patung Bali, dan lain sebagainya. Ketiga, kekayaan kuliner seantero Nusantara mulai dari rendang, gudeg, empek-empek, rawon, hingga kerak telur Betawi. Ketika pejabat negara menyadari dan action segera untuk pentingnya
secara nasional mempromosikan branding ekuitas ke dunia, maka masyarakat akan bergerak cepat memanfaatkan seluruh potensi komoditas, produk kreatif, dan kekayaan kuliner di berbagai pelosok daerah di Nusantara di branding. Maka itu akan menjadi basis kekuatan ekonomi Indonesia yang luar biasa. Seperti diuraikan di awal, di sini, brand dan branding akan betul-betul menjadi pilar daya saing Nusantara di pasar regional dan di pasar global. Menjadi lebih indah lagi karena komoditas, produk kreatif, dan kuliner tersebut adalah produk-produk merakyat yang bisa diusahakan oleh rakyat kebanyakan dan melibatkan tenaga kerja yang jumlahnya sangat besar. Artinya, pengusaha produk tersebut bisa dilakukan oleh industri yang merakyat, bukan menara gading seperti industri pesawat atau baterai mobil yang high-tech atau nikel di Morowali dan Halmahera, hingga kemanfaatannya bisa dirasakan oleh rakyat kebanyakan. Ingat, menciptakan produk bernilai tambah tinggi dan berdaya saing global tak mesti harus memproduksi pesawat atau mobil canggih atau membangun smelter nikel. Kopi kalau di branding seperti Starbucks yang dibantu negara tak kalah nilainya dibanding Boeing. Ayam goreng, mie pangsit, dan pecel kalau di branding dibantu negara tak kalah dari McDonald di kelas dunia. Pengusahanya sadar branding, pejabatnya sadar untuk segera membantu produk-produk rakyat membranding. Pasti GDP per kapitanya bukan hanya 22% selama 8 tahun, tapi naik 400% dalam 8 tahun ke depan.